Di dunia hidroponik, saya banyak sekali menemui orang-orang yang maunya cepat-cepat, maunya sukses tapi instan, belum tahu caranya nanam, sudah mulai mikir-mikir jualnya gimana, belum tentu bisa nanam, tapi sudah tanya bagaimana caranya bisa masuk ke supermarket, ke mall, dan lain sebagainya. Atau merasa punya modal besar langsung membuat greenhouse yang ukurannya ratusan meter atau bahkan ribuan meter. Persis 1 hari sebelum saya membuat skrip dari video ini, sudah beberapa waktu yang lalu memang, saya mendengarkan curhatan dari beberapa teman yang memang sengaja saya kontak, saya telepon, dan sepertinya menarik kalau saya bagikan dalam bentuk video yang bisa kita pakai sebagai bahan perenungan bersama. Sebetulnya curhatan-curhatannya curhatan klasik yang memang selama ini selalu berulang-ulang saya dengar dari waktu ke waktu, mulai dari supplier sayur yang seiring berjalannya waktu semakin bergeser dari komitmen awal nih, yang tadinya kasihnya sayurnya bagus-bagus, tapi setelah berjalannya waktu, kalau orang Jawa bilang ngentengke, jadi merasa ya sudahlah gini aja tipe yang penting dikirim. Atau orang-orang yang minta diajarin hidroponik di awal, minta tolong diajarin cara bertanam yang bagus, tapi seiring berjalannya waktu malah ngambil market dari orang yang ngajarin. Satu persatu benar-benar saya dengerin dari siang sampai malam, masing-masing bisa telepon sekitar 1-2 jam, dan memang saya sediakan waktu untuk itu karena saya kepingin denger curhatan dari teman-teman pengguna Paramudi dan Nutrien. Banyak juga yang akhirnya saya bagikan ke mereka, tapi intinya satu hal yang saya bagikan. Memang saya amati zaman sekarang ini semakin banyak orang yang lebih suka dengerin janji-janji surga daripada kenyataan yang memang semakin hari semakin susah nih. Mulai dari ngomong hidroponik itu mudah lah dan lain sebagainya, cuman gini aja bisa panen, macam-macam. Orang yang benar-benar membagikan cara yang benar, paling aman, nyaman, nggak repot, untuk jangka panjangnya bisa konsisten, bisa relevan terus di sepanjang zaman, seakan-akan malah jadi musuh bersama yang perlu diperangi, dikucilkan, kalau bisa dibully, dijatuhkan. Tapi memang saya harus mengakui bahwa cara yang dibagikan itu memang lebih merepotkan. Karena memang harus banyak yang berubah, harus ada yang diperbaiki, yang pasti mengusik zona nyaman mereka lah. Masukan-masukan yang lebih menghibur seperti hidroponik tanpa perlu ukur pH, atau listrik kalau malam bisa dimatikan supaya hemat, instalasi begini aja tanaman bisa hidup, bisa panen, kepekatan nutrisi sekian aja tanamannya sudah bisa tumbuh dengan baik. Serasa memang lebih menggiurkan dan menjanjikan tanpa perlu mengeluarkan usaha lebih yang seringkali memang mengusik zona nyaman mereka masing-masing nih. Padahal saya juga tahu beberapa dari mereka pasti tahu, yang memberikan saran itu pasti tahu tentang fisiologis tanaman, bagaimana tanaman makan, kapan tanaman makan, kapan tanaman minum, dan lain-lain. Tapi mungkin kalau tidak melakukan itu dagangannya nggak laku kali ya. Dari jatuh bangun yang saya alami, saya jalani dengan background lulusan cuman SMA, menekuni sebagai desain grafis dan programming belasan tahun, tanpa ada dasar-dasar tentang cara bertanam sama sekali. Kebetulan saya nggak punya sama sekali keluarga yang sebagai petani. Saya memang mengakui bahwa yang namanya hidroponik itu sebetulnya nggak semudah itu. Perlu dedikasi yang sangat tinggi, mental yang sangat kuat, modal walaupun ya nggak harus besar karena bisa dimulai dari kecil dulu atau dengan yang sederhana dulu, dan tentunya passion untuk menjalani prosesnya. Dan ini semua harus punya semua, nggak bisa cuma punya satu. Tapi yang pasti nih, yang saya tahu, hidroponik itu bukan sebuah bisnis yang nggak mungkin untuk dijalani. Dan diakui atau tidak, prospek kedepannya pertanian ini memang sangat-sangat menjanjikan menurut saya. Saya sendiri mengawali belajar hidroponik itu dari hanya punya 5 jalur guli, dan menanamnya juga di carport, atasnya ada kanopi, dan berusaha sebisa mungkin otak-atik sendiri. Diawali hanya dengan seperti itu. Apakah bisa bagus? Oh tentu tidak. Tapi dari instalasi yang saya buat,
di awal-awal, setidaknya saya belajar pentingnya sinar matahari untuk tanaman. Dan setelah itu sedikit demi sedikit saya belajar tentang mencari konsumen, menjaga relasi dengan konsumen. Pelan-pelan mulai nambah instalasi satu demi satu sambil diperbaiki sampai sekarang saya menggeser bisnis saya ini menjadi produsen AB Mix. Dan dari pengalaman yang saya dapatkan selama ini, saya dapat mengambil poin-poin yang sangat dibutuhkan untuk kita bersama supaya kita bisa berhasil di dunia hidroponik. Bahkan sebetulnya poin-poin ini tidak hanya berlaku di dunia hidroponik ya, bisa untuk bisnis apapun. Untuk passion oke lah kita kesampingkan dulu, karena saya bukan orang yang percaya dengan yang namanya passion. Buat saya saat kita kerja di dunia yang meskipun kita nggak suka sama sekali, tapi kita bisa mendapatkan income besar yang terus menerus, lama-lama saya percaya jadi passion sendiri. Kira-kira Anda setuju nggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetapi di luar passion ini ada poin-poin yang memang harus kita lengkapi di dalam diri kita supaya kita bisa sukses di dalam dunia hidroponik, yaitu skill, tools, mentality, environment, dan strategi. Dan setelah kita memiliki lengkap ini semua, ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu luck atau keberuntungan. Untuk skill yang saya maksud adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki saat kita mau berhidroponik. Jangan asal ngawur, jangan asal percaya dengan orang. Setidaknya dasar-dasar ini kita harus paham dulu. Misalnya, cara semai yang benar bagaimana, harus seberapa lembab, seberapa basah, cara mindah tanam bagaimana, cara bersihin guli bagaimana, pakai apa, tentang TDS, pH, larutan-larutan nutrisi dan lain-lain. Intinya punya ilmunya dulu meskipun dasar-dasar. Tidak perlu Anda harus expert yang nantinya malah nggak nanem-nanem dan malah sibuk mengkoleksi ilmu-ilmu yang akhirnya menu-menuin harddisk. Berikutnya adalah tools. Yang saya maksud di sini adalah perlengkapan-perlengkapan yang dapat membantu kita menuju kesuksesan. Misalkan sistem atau instalasi yang pas seperti apa, alat ukur yang pas seperti apa, cara merawatnya bagaimana, juga termasuk punya sosial media yang pas. Tanpa sosial media atau media online, untuk masa-masa seperti sekarang ini kita pasti akan kesulitan sendiri dalam menawarkan produk kita. Jadi pelajari juga tentang sosial media itu. Berikutnya tentang mentality atau mentalitas yang benar. Jangan punya mentalitas untuk memanipulasi orang. Kalau melakukan sesuatu ya usahakan harus tulus. Orang lain seperti konsumen kita yang kita ajak interaksi itu bisa merasakan loh, antara kita ini tulus atau tidak, jujur atau tidak. Kita harus paham bahwa yang pinter itu bukan cuma kita. Kalau memang kita tahu salah ya sudah, jangan berusaha untuk memanipulasi, misalkan menghapus postingan di sosial media atau menutup-nutupi. Yang penting produk kita laku, karena cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Kalau memang sudah tahu kita ini salah, melakukan kesalahan, ya nggak usah berusaha memanipulasi. Yang penting produknya bisa laku, cepat kejual, karena cepat atau lambat orang itu pasti akan tahu. Sebuah kebohongan yang kita lakukan pasti harus ditutup dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Satu hal yang harus kita ingat, kita ini manusia, cepat atau lambat kita pasti akan lupa dengan kebohongan yang sudah pernah kita buat dulu. Tetapi akan selalu ada konsumen yang memang akan selalu ingat dengan apa yang pernah kita katakan kepada mereka. Poin berikutnya adalah tentang environment atau lingkungan yang baik. Punya circle atau berkumpullah dengan orang-orang yang positif, supaya energi kita juga menjadi positif dan kita juga menyebarkan hal-hal yang positif juga. Yang namanya lalat itu akan selalu berkumpul dengan lalat. Yang namanya lebah itu pasti akan berkumpulnya dengan lebah. Nggak bisa yang namanya lalat itu berjadi satu dengan lebah, karena tempat kumpulnya mereka juga berbeda. Poin berikutnya adalah tentang strategi. Punya rencana-rencana yang baik dan benar. Apapun langkah yang kita ambil, kita harus prediksikan kemungkinan-kemungkinannya ke depan akan seperti apa. Dalam sebuah peperangan, baik dengan kompetitor, dengan konsumen,
Tapi yang saya maksud di sini bukan peperangan terus gontok-gontokan atau tembak-tembakan atau apa, bukan perang yang saling berjulit dan saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi yang namanya kita ini berusaha memenangkan hati konsumen itu juga butuh perjuangan. Yang sama seperti saat kita di rumah tangga, kita berusaha bekerja keras untuk dapat membahagiakan pasangan atau anak kita. Itu juga butuh perjuangan. Yang kadang-kadang itu bisa sampai berdarah-darah. Ini peperangan yang saya maksudkan. Di sini dibutuhkan strategi yang secara mutlak. Nggak bisa Anda itu berhasil tanpa Anda punya strategi yang memang sudah Anda tentukan dari awal. Dan ini semua harus Anda punya secara lengkap. Nggak bisa terpisah, nggak bisa satu persatu. Tools yang tepat akan tidak berguna kalau Anda sendiri nggak punya mentality yang tepat. Meskipun Anda memiliki skill yang luar biasa, Anda punya kepandaian yang sangat luar biasa, pengetahuan Anda lengkap sekali, tidak akan berguna kalau Anda itu berkumpul dengan orang-orang yang penuh negatif, kumpul dengan orang-orang yang nggak tepat. Strategi yang baik sekalipun tidak akan berguna juga kalau Anda nggak punya mentality yang baik. Dan ini semua berlaku kebalikannya. Mentalitas sebaik apapun, bila strategi Anda nggak tepat, nggak bagus, tetap akan sia-sia. Anda merencanakan strategi untuk menjual sayuran, tapi dengan cara yang asal main hajar harga di sana sini, banting harga, mematikan, menginjak kompetitor yang mungkin lebih kecil dari Anda, hanya supaya Anda menjadi satu-satunya yang menonjol, cepat atau lambat, Anda akan mati sendiri. Sebenarnya konsumen Anda itu nggak peduli dengan Anda. Satu-satunya yang diperdulikan adalah dirinya sendiri. Dia harus mendapatkan sayur yang terbaik, kualitas yang terbaik. Kalau nggak baik, meresikokan dirinya mereka sendiri. Sebagai konsumen pun, kalau Anda mematikan semua produsen dengan berbagai macam cara, cepat atau lambat, Anda sendiri akan ikutan mati karena kacaunya harga yang ada di pasar. Tapi di luar semua poin-poin ini, Anda masih membutuhkan luck atau keberuntungan untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Ingat kata-kata, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tetapi berita baiknya adalah seluruh poin-poin di atas itu bisa kita buat sendiri. Bahkan termasuk luck ya. Semua terserah kepada kita sendiri yang mau mengolahnya seperti apa. Hidroponik itu long term game. Permainan jangka panjang. Hidroponik itu seperti lari maraton. Bukan pertandingan 2 kali 45 menit seperti pertandingan sepak bola. Butuh konsistensi, butuh skill, butuh adaptasi, dan butuh belajar yang nggak ada habisnya. Semoga ini bermanfaat. Salam satu tanduk.